halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, terutama minggu ini, di minggu yang ketiga, kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ya. Saya harap walaupun teman-teman untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa, saya harap teman-teman nggak lantas jadi aduh akunya lagi puasa, masa sih mau belajar? Saya harap nggak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita mau ngobrol sedikit gitu ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran minggu ini, belajar menuntut ilmu adalah salah satu kegiatan yang positif yang insya Allah kalau teman-teman melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya itu dengan niat memang untuk menambah ilmu, menambah, pengetahuan, wawasannya teman-teman insya Allah gitu ya akan dicatatkan sebagai hal yang baik, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala yang bertambah di bulan suci Ramadan ini. Jadi teman-teman, ayo harus banget yang namanya teman-teman semangat gitu ya, tidak hanya untuk mata kuliah bahasa Indonesia, tapi untuk semua mata kuliah yang lain. Teman-teman niatkanlah semua di dalam hatinya teman-teman untuk menuntut ilmu, untuk mencari sebuah kebaikan gitu ya. Semoga teman-teman bisa menyampaikannya lagi ke orang-orang yang lain di sekitarnya teman-teman. Jadi insya Allah saumnya teman-teman, puasanya teman-teman akan lebih punya value, punya nilai yang lebih baik lagi, dan insya Allah Ramadannya akan lebih berkah lagi buat teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman jangan merasa malah, aduh aku males gitu ya, lagi saum gitu, lagi puasa, aku belum makan, aku belum minum. Jangan dijadikan itu sebagai alasan ya teman-teman. Oke teman-teman, masih di modul yang ketiga gitu ya, kalau tadi sebelumnya kita udah bahas tentang bahasa baku, di modul ketiga topik yang kedua ini kita akan bahas tentang penulisan ejaan dan juga tanda baca. Apa sih ya sebenarnya gitu ya, ejaan itu? Apakah sebenarnya ejaan itu? Oke, ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Jadi ternyata di dalam ejaan ini ada part-partnya sendiri, ada bunyi bahasa gitu ya, ada penggabungan dan juga pemisahan kata. Gimana penggabungan, gimana pemisahan kata gitu kan? Kayak apa namanya, penggabungan itu kan ya nggak, misalnya kalau ibu-ibu kan pengulangan ya, ini ada penggabungan dan juga pemisahan kata. Tanda tangan itu kan dipisah, bisa juga jadi tanda mata. Nah, ini adalah termasuk dalam keejaan teman-teman ya, ternyata penggabungan dan penempatan. Terus penempatan kapan kita pakai koma, kapan kita pakai titik, kapan kita pakai tanda tanya, kalau bertanya kapan kita menggunakan tanda seru, kemudian, tanda kutip di atas, itu ternyata adalah hal-hal yang dibahas dalam yang namanya ejaan, teman-teman. Nah, kemudian ada sedikit tentang sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Jadi ejaan di Indonesia itu mulai masuk gitu ya, di tahun 1901 yang merupakan penggabungan antara bahasa Melayu dan juga Latin yang pertama mengungkapkannya adalah A. van Opshuzen dengan bantuan Engku Nawawi gitu ya, itu di tahun 1901. Nah, kemudian bahasa Indonesia kan kemarin diutarakan pada saat Sumpah Pemuda ya. Nah, kemudian setelah Sumpah Pemudanya itu di tahun 1938 itu diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Jadi tahun 38 itu sudah ada kongres bahasa. Nah, naik lagi di tahun 1947 itu karena sudah ada kongres, maka ada yang disebut ejaan republik yang diresmikan oleh Suwandi yang waktu itu adalah Menteri Pendidikan. Ya, itu dibuat konsep ejaan bahasa Indonesia itu menjadi lebih sederhana. Nah, terus di Kongres Bahasa yang kedua di tahun 1954 dibuat lagi peraturan yang lebih praktis. Nah, itu pada naik lagi di tahun 1957-nya ada patokan yang dirumuskannya, teman-teman. Nah, kemudian di tahun 1968 dibentuklah sebuah lembaga bahasa nasional. Dari lembaga bahasa nasional itu dibicarakan dan kemudian di tahun 1975 itu ada ada
program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh ya. Kemudian di tahun 1972 kita mengenal dari yang disusun proses pembakuan di tahun 1975 1975 itu, tapi sebelumnya itu kita juga kenal ada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan gitu ya. Terus nanti di 88 itu ada dikenal dengan PUEYD, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan. Sedangkan dari 2016 sampai sekarang itu kita disebutnya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi sudah berganti-ganti ya sampai sekarang gitu, dimulai dengan adanya persatuan antara bahasa Melayu dan juga Latin gitu ya, karena kita kan asalnya menginduk dari sana, dari bahasa Melayu, ada juga campuran Latin, terus jadi kongres bahasa terus, dan kita mengenalnya ejaan kita itu disempurnakan resmi itu namanya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia teman-teman yang sekarang ya. Nah kemudian yang diatur dalam penulisan ejaan itu abjad, huruf vokal dan konsonan. Abjad itu abjad itu jelas alfabetris dari A sampai Z ya. Terus kalau huruf vokal pasti teman-teman tahu ya, A, I, U, E, O, konsonan itu selain itu. Kemudian ada persukuan dan pemisahan suku kata kayak tadi, tanda tangan. Ada penulisan kapital, kapan kita menulis huruf kapital jelas pada pertama di kalimat pertama itu kita menulis dengan kata kapital. Terus huruf miring, kalau huruf miring itu biasanya kita ada serapan dari bahasa lain, atau kalau misalnya kita dari bahasa Inggris mau nulis library, maka library-nya itu dicetak miring. Kemudian ada kata dasar, kata ulang, berimbuhan, dan juga gabungan kata. Teman-teman pasti kenal kata dasar gitu ya, yang memang benar-benar dasarnya nasi misalnya. Kata ulang ibu-ibu, bapak-bapak. Kata berimbuhan itu ambil jadi mengambil, imbas jadi berimbas, atau gabungan kata. Sorry tadi yang tanda tangan itu gabungan kata ya, tanda tangan, tanda mata gitu ya, cindera mata. Terus diatur juga penulisan angka dan juga lambang bilangan. Tanda baca atau punktuasi. Tanda baca itu kapan kita pakai koma. Kalau di dalam kita membaca, kalau ada koma berarti kan kita sedikit dulu berhenti baru lanjut gitu ya. Kalau titik jedanya agak lama lagi. Kalau kita mau bertanya pastinya kita pakai tanda tanya. Kalau kita mau minta tolong sesuatu gunakanlah tanda seru. Kalau kita mengutip sebuah tulisan itu kita bisa pakai tanda seru. Tanda petik bukan tanda seru ya. Terus kalau tata bahasa, nah ini kalau tata bahasa itu kalau grammarnya gitu ya. Tata bahasanya itu ucapan dan ejaan, pembentukan kata, gimana kalimat itu baik dan benar, gimana pembentukan paragraf itu baik dan benar, kaidah tata tulisnya, ini kalau yang tata bahasa ya. Jadi kalau ejaan itu teman-teman bisa bedain ya. Kalau ejaan itu lebih ke kayak penulisan huruf besar, huruf kecil, tanda baca gitu ya. Nah kalau tata bahasa itu lebih ke makna dari kata yang kita buat, kalimat yang kita buat, sampai kepada paragraf yang kita buat ya. Oke, teman-teman segitu dulu tentang ejaan ya, dan juga tanda baca. Jadi tanda baca itu masuk ke dalam satu wadah yang namanya ejaan. Tadi kita berbicara juga tentang perkembangan ejaan gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah lagi hasanah perbahasa Indonesiaannya teman-teman. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tes online-nya, dan semua yang ada di Indigos, yang ada di Smart Learning, silakan teman-teman kerjakan semuanya ya. Cukup sekian dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman, bye-bye.